Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kalian dapat menyaksikan video yang sudah Ustazah buat. Anak-anak Ustazah kelas 9, kali ini kalian akan belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Kalau di kelas 1 dulu ada yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, di kelas 9 kalian bertemu dengan teks laporan hasil percobaan. Nah, kira-kira adakah yang pernah mendengar apa itu teks laporan percobaan? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi, biasanya setelah melakukan sebuah percobaan, akan ada teks laporan percobaan. Nah, ini. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Kalau kalian nanti sudah kuliah, biasanya di jurusan sains, seperti kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Setelah kalian melakukan praktikum, biasanya nanti akan ada laporan percobaan. Nah, itu nanti kalian akan menuliskan teks laporan percobaan. Baik, teks laporan percobaan pada dasarnya adalah teks yang dihasilkan berdasarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, UNBK. Walaupun tahun 2020 kemarin UNBK ditiadakan, kita tetap harus antisipasi ya tentang UNBK ini. Apakah teks laporan percobaan muncul di kisi-kisi UNBK 2020 atau UNBK bakal ditiadakan lagi karena pandemi? Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Kemudian UNBK 2021 diadakan tidak ya? Walau kita tunggu saja, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teks laporan percobaan muncul di kisi-kisi ujian nasional yang seharusnya diadakan tahun 2020. Namun, karena adanya pandemi, UNBK ditiadakan. Maka dari itu, silahkan disimak baik-baik materi teks laporan percobaan ini, karena untuk antisipasi dan pengetahuan kalian tentang teks laporan percobaan. Nah, inti dari mengerjakan soal bahasa Indonesia itu biasanya hanya perlu membaca soal dan pilihan gandanya dengan teliti. Cukup satu kuncinya, yaitu membaca. Baik, kita lanjut ya. Tadi ada teks laporan percobaan. Sekarang ciri-ciri. Kira-kira apa ya ciri-cirinya? Ini ciri-ciri secara umum. Jadi mungkin kalian akan menemukan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini Ustazah memberikan dengan bahasa Ustazah. Oke, yang pertama itu objektif. Objektif ini menyampaikan informasi data sesuai dengan kenyataan. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua, fakta. Jadi, yang disampaikan hanya berupa fakta. Apa yang ditemukan dalam penelitian, maka itu yang ditulis dalam teks laporan percobaan. Benar-benar sudah dilakukan. Jadi, bukan sebuah rekayasa. Atau kalian pura-pura sudah melakukan sebuah praktikum atau percobaan, kemudian kalian membuat teks laporan percobaannya. Jadi kalau teks laporan percobaan itu harus sesuai datanya atau informasinya sesuai dengan kenyataan, kemudian fakta bahwa kalian benar telah melakukan sebuah percobaan. Kemudian yang ketiga, lengkap. Nah, lengkap di sini maksudnya struktur. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks laporan percobaan. Di sini dipaparkan alat dan bahannya. Alatnya apa saja untuk melakukan percobaan, kemudian bahannya apa saja yang diperlukan, serta prosedur dalam melaksanakan percobaan. Prosedur ini bagaimana sih caranya kalian melakukan percobaan itu? Nah, nanti kalian ceritakan dalam teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat, jelas. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Jadi, kalau teks laporan percobaan itu bahasanya pun harus jelas dengan apa yang dihasilkan, tidak ambigu atau menimbulkan makna lain, seperti itu. Kemudian yang kelima, simpulan. Ini yang terakhir, hasil penelitian dibuat sebuah kesimpulan. Jadi ketika kalian sudah selesai membuat teks laporan percobaan, apa kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan tersebut? Apa hasilnya? Seperti itu.
Nah, nanti kalian akan diberikan sebuah link berisi latihan. Di sana nanti akan diberikan contoh teks laporan percobaan berupa gambar, silahkan dibaca. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membuat kelompok ya, membuat kelompok 3-4 siswa. Kemudian dibaca teks laporan percobaan praktikum biologi pada bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya maksudnya teks yang ada di Google Form ya. Kemudian diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa tujuan dilakukannya percobaan tersebut? Kira-kira apa ya tujuan percobaan tersebut dilakukan? Kemudian bahan apa saja nih yang digunakan? Lalu alat-alatnya apa saja? Kemudian tulis langkah-langkah percobaan tersebut. Tulis secara singkat saja. Kemudian bagaimana hasil percobaan tersebut? Adakah informasi tambahan tentang laporan tersebut yang kalian ketahui tapi belum ditulis dalam laporan tersebut? Sebutkan ya. Ustazah tunggu. Terima kasih. Video ini Ustazah buat. Semoga bermanfaat. Semoga kita lekas bertemu di sekolah dan berakhirlah pandemi ini sehingga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.